Tadi saya sempat baca di peta yang dibuat oleh Pak Syarki. Pak Syarki itu menggambarkan situasi di Selat Hormuz saat ini ibarat pesta kembang api. Jadi tinggal menunggu satu percikan saja. Apa yang bisa memunculkan percikan itu, Pak Syarki? Adalah tetap namanya fog of war. Dalam peperangan itu tetap ada orang-orang yang melakukan kesalahan, capek. Contohnya adalah pada saat 3 pesawat F-15 tiba-tiba ditembak jatuh oleh Kuwait. Jadi pihak-pihak saling menekan, menimbulkan stres baik sebagai sistem dan sebagai perorangan. Nah, stres ini yang kadang-kadang menimbulkan ada orang-orang yang mengalami ketidaktahanan mental dan memulai suatu konflik atau suatu ini. Yang kedua adalah juga mungkin di-trigger oleh kesengajaan ataupun cipta kondisi, false flag namanya. Gimana tuh, Pak? Ya itu seperti gak tahu apa-apa tiba-tiba Kuwait diserang dengan rudal, dengan drone. Oh ini dari Iran, padahal yang ngirim dari Mossad apa segala macam. Itu yang terjadi pada saat ini. Memang saat ini saat yang panas, yang harus berhati-hati, setiap pihak berhati-hati. Tapi tetap aja ada pihak-pihak mungkin di dalam tubuhnya Iran atau tubuh di Amerika atau Israel atau orang lain yang ingin menarik keuntungan, yang ingin membuat ini menjadi pecah perang, konflik karena perdamaian itu kadang-kadang merugikan sebagian orang karena tiba-tiba mereka berhenti rezekinya atau mungkin tiba-tiba menjadi suasana menjadi tidak nyaman. Banyak pihak yang tidak menginginkan perang ini selesai. Oh iya, siapa tuh, Pak? Israel dan pendukungnya. Dan di dalam tubuh organisasi Amerika Angkatan Bersenjata ada banyak orang yang dual citizenship. Dia warga Israel, dia warga Amerika, dia jadi prajuritnya Israel, bisa juga prajurit Amerika. Ya. Nah itu menimbulkan masalah kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Makanya banyak kejadian-kejadian, kecelakaan, apapun yang mencurigakan, yang contohnya seperti kemarin upaya Amerika untuk mengambil alih uranium, itu gagal. Gagalnya kenapa kok bocor gini? Mungkin disengaja. Kenapa? Agar menimbulkan korban di Amerika, rakyat Amerika marah, nanti balas dendam. Jadi rantitan konfliknya berlanjut terus. Jadi kadang-kadang kan kita tahu juga bahwa sebetulnya perang ini tidak diinginkan oleh Angkatan Senjata Amerika, oleh intelijen, dan itu juga alasannya kenapa sekarang kita kan nggak tahu. Netanyahu itu tinggalnya di Jerman sekarang, karena Wing of Zion, pesawat kepresidenan itu di Jerman. Kenapa? Dia adalah jadi sasaran tembak dari banyak orang karena gara-gara dia Amerika nggak bisa lepas, nggak bisa ikut tersangkut. Nah sekarang ada kemungkinan assassination dilakukan oleh ini. Trump saja di assassination sama orangnya. Saya kira Bibi juga menjadi korban inceran asasinasi bukan saja dari Iran dalam negerinya atau mungkin dari pihak Amerika sendiri. Karena yang terakhir pernah kita ketahui, bayangkan Netanyahu itu pernah dihajar bunkernya tepat gitu. Loh, gimana orang Iran bisa tahu dia ada di situ? Nah itu kan habis itu dia nggak pernah muncul berapa lama, dia tuh di Jerman ternyata. Orang Iran bisa tahu apa karena matanya sebetulnya diberikan oleh China? China yang selama ini memberikan Rusia yang informasi. memberikan satelit memberikan gambaran dari atas 20 kayak God Eyes of You atau burung yang selalu 24 jam untuk tahu gimana geraknya, sama seperti yang diberikan Amerika pada Ukraina. Dan Cina memberikan alat pemandu sehingga sasarannya bisa tepat dengan CEP, Circular Error Probable, atau kemungkinan perkenaannya cuma 10 meter. Oke. Mudah-mudahan ya akan terjadi lagi negosiasi. Trump juga mengatakan katanya dalam 2 hari kemungkinan akan terjadi negosiasi lanjutan. Dan hari ini kita juga sudah melihat bahwa Jenderal Asim Munir itu sudah tiba dari Pakistan ke Teheran ya. Mas Ridwan, apakah Anda melihat bahwa akan ada peluang di negosiasi tahap kedua ini tercapainya titik terang? Ada titik temu di antara kedua negara? Jadi analis perang internasional ini terbagi jadi 2 mazhab, Mbak Sylvia ya. Ada yang mazhab positif, ada yang mazhab pesimistis. Saya termasuk ikut yang mazhab pesimistis. Kenapa itu? Jadi melihat dari karakteristik pemimpin IRGC hari ini, misalnya Jenderal Fahidi, kemudian penggantinya Laksamana Tangsiri itu ada Laksamana Bogoiri. Ini karakter-karakter war-nya tidak akan mudah berhenti. Jadi mereka karakter yang perang sampai tuntas. Dan termasuk juga sudah beberapa kali ya di Press TV, di IRNA, di media-media Iran, wawancara-wawancara terhadap rakyat Iran, mereka menginginkan perang berlanjut. Jadi dari sisi Iran tampaknya mereka persisten dan mereka bersiap untuk melanjutkan perang. Tapi yang menjadi wakilnya kan Khalibaf dengan Menlu Araghchi. Tentu, tetapi kan ini satu struktur kepemimpinan yang tunggal ya, struktur komando di bawah Ayatullah Mujtaba Khomeini. Jadi
Mujtaba Khomeini tentu juga mendapatkan banyak sekali advice, terutama karena ada isu bahwa Mujtaba sebenarnya dalam posisi yang tidak fit untuk memimpin, sehingga sekarang yang memimpin sebenarnya Fahidi. Covernya adalah Mujtaba. Jadi kembali ke tadi, saya kira memang dari sisi Iran akan tetap teguh, dan bahkan saya membaca yang terbaru ini Mbak Zilvia, ada sebuah himbauan untuk melakukan strategi kapal syahid. Apa itu? Kapal syahid itu tadi menambahkan Pak Agung tadi ya. Jadi ada beberapa kelompok dari Angkatan Laut Iran yang memang mereka sudah eager untuk mati mulia. Maka kemudian mereka mencoba menawarkan strategi kapal syahid itu, kalau boleh saya ilustrasikan sedikit. Misalnya ini ada satu kapal destroyer. Dari Amerika, misalnya USS Murphy atau USS Frank Peterson. Nah, kapal syahid itu kapal cepat Zulfikar itu. Kapal cepat ini 155 meter, ini cuma 14 meter. Tetapi ini krunya 4, ini 330 orang. Nah, yang 4 ini karena ini strategi kapal syahid dengan berbagai macam caranya, ini bisa 20, bisa 30 untuk mengakali tadi yang disampaikan Pak Agung, rudal Aikisnya, sonar Aikisnya, dia menabrakkan kapalnya ini. Sehingga resikonya adalah mereka mati syahid. Tetapi yang terjadi adalah tentu saja destroyernya akan rusak parah. 300 krunya di atas kapal itu. Dan itu akan sangat memukul politik dalam negeri Amerika tentu saja kalau ini terjadi. Nah, ada yang mengusulkan demikian di kalangan mereka. Apakah itu akan terwujud? Belum tentu. Tetapi kalau itu terwujud, maka ya perdamaian masih jauh. Yang menahannya mungkin hanya karena saat ini masih dalam periode gencatan senjata ya? Ya, yang akan berakhir kira-kira 4 hari lagi. Baik. Kalau Mas Hasibullah menilai apakah batu sandungannya di mana sih kalau misalnya Mas Ridwan kan yang pesimistis ya. Tapi apa yang membuat atau batu sandungannya itu di mana yang membuat kedua negara ini, Amerika Serikat dengan Iran, tidak akan ketemu dalam negosiasi berikutnya? Sebenarnya kalau kita bicara dalam nalar pesimistis tadi, dua belah pihak ini sandungannya satu, tidak mau mengakui realitas baru. Realitas baru yang saya maksud itu, setelah perang 40 hari babak belur begitu dan Iran tidak mati, itu adalah realitas baru. Mestinya kalau kembali kepada realitas baru itu lebih mudah penyelesaiannya. Tapi ini sama-sama nggak mau mengakui realitas yang baru. Amerika tidak mau mengakui realitas Iran yang ternyata punya daya tahan sedemikian rupa. Iran pun nggak mau mengakui realitas baru bahwa Amerika punya kemampuan yang dia sampaikan ini baru 10% dari kekuatan yang digunakan. Bahkan kalau merujuk lagi-lagi kepada konversi pers terbaru yang disampaikan oleh Menhan Iran tadi, itu jelas emosinya disampaikan bahwa kita tidak sama kekuatannya, ini baru 10% yang kita lakukan, jadi ambillah opsi yang baik. Dan saya membaca varian-varian ini semua, terus terang kalau membaca ke depan gimana, sepertinya 50-50 tapi lebih cenderung sedikit bahwa ini menuju akhir. Menuju akhir. Karena bagi saya cara bacanya dipermudah dari dua arah. Yang pertama, kalau dari Amerika, saya selalu sampaikan dari awal sampai sekarang, ada kesalahan kalkulasi dari Trump yang itu coba diperbaiki walaupun itu menjadi berat. Salah kalkulasinya adalah karena dengan gol cepat yang saya simulasikan begitu, ternyata enggak menjadi kemenangan. Justru menjadi awal bagi sebuah perjuangan yang lebih heroik. Sehingga dia harus memperbaiki, dan cara memperbaikinya adalah dengan berbagai macam cara agar perang ini bisa berakhir. Dan makin kesini makin menunjukkan bahwa Trump memang tidak mengontrol keadaan. Karena itu dia gunakan berbagai macam cara, deadline demi deadline, bahkan perundingannya pun dirusak di last minute. Karena info yang terbaru kan disampaikan sebenarnya dari awal sampai menjelang akhir itu positif. Tapi tiba-tiba ada telepon dan perubahan mendadak, wapresnya mendadak. Jadi itu berarti skenario yang ingin dia lakukan dan dia ingin dapat pada waktunya. Jadi dari Amerika mau deal, bahasanya mau deal. Iran udah dari awal, kalau kami berhenti diserang, deal kita. Makanya, poin yang disampaikan oleh J.D. Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat, yang katanya membuat akhirnya deal itu tidak terjadi adalah soal Iran yang tetap ngotot untuk tetap mempertahankan hak pengayaan uraniumnya. Nanti kami akan bahas, usai jeda pemirsa, tetaplah di Kontroversi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.